Ketika seorang istri yang hamil 8 bulan tiba-tiba menghilang, semua orang menatap suaminya, tetapi bagaimana jika semua yang kita tahu hanyalah permukaan dari sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam dan gelap? Saat rahasia mulai terbongkar, Anda akan dibawa ke dalam kisah penuh plot twist yang akan membuat Anda mempertanyakan siapa sebenarnya pelaku dari tragedi ini. Sebelum lanjut kita membahas kasus yang satu ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang membingungkan untuk episode kali ini. Laci Denise Rocha lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1975, di Modesto, California, dari pasangan Sharon dan Dennis Rocha. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara, dengan kakaknya yang bernama Bren Rocha, yang selalu menjadi pelindung dan sahabat dekatnya. Keluarga Rocha dikenal sebagai keluarga yang hangat dan penuh cinta, di mana Laci tumbuh menjadi gadis ceria, penuh energi, dan selalu ingin membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum. Sejak kecil, Laci menunjukkan minat besar pada tumbuh-tumbuhan dan alam. Hobinya berkebun diwarisi dari ibunya, Sharon, yang juga seorang penggemar tanaman. Hal ini mendorong Laci untuk melanjutkan pendidikan di California Polytechnic State University, di San Luis Obispo, di mana dia mengambil jurusan hortikultura. Selama kuliah, Laci dikenal sebagai mahasiswi yang rajin dan penuh semangat, selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam apapun yang dia lakukan. Namun, hidup Laci berubah ketika dia bertemu dengan Scott Lee Peterson, seorang pria yang tampan dan karismatik, yang juga mahasiswa di universitas yang sama. Scott Lee Peterson lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1972, di San Diego, California. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Lee Arthur Peterson dan Jackie Helen Latham. Keluarga Peterson memiliki latar belakang bisnis yang kuat, dengan ayah Scott mengelola bisnis kotak pengiriman. Meski tumbuh dalam lingkungan yang relatif stabil secara finansial, Scott tidak luput dari tekanan untuk sukses. Ibunya, Jackie, dikenal sebagai sosok yang dominan, selalu mendorong Scott untuk mencapai puncak dalam setiap aspek hidupnya. Scott adalah pria yang ambisius dan cerdas. Dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di California Polytechnic State University, mengambil jurusan agribisnis, sebuah bidang yang sangat relevan dengan latar belakang keluarganya. Di kampus, Scott menjadi sosok yang populer di kalangan mahasiswa karena pesona dan kemampuan sosialnya. Pertemuan antara Laci dan Scott menjadi awal dari cerita cinta yang terlihat sempurna. Setelah beberapa kali berkencan, mereka merasa sangat cocok satu sama lain. Laci yang periang dan penuh cinta tampak menemukan pasangan hidup yang ideal dalam diri Scott, yang cerdas dan ambisius. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah pada tanggal 9 Agustus tahun 1997, dan segera setelah itu, mereka pindah ke Modesto, California, untuk memulai kehidupan yang baru. Di Modesto, Scott bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan perdagangan pupuk, sementara Laci mengabdikan waktunya untuk mengurus rumah tangga. Pasangan ini segera membeli sebuah rumah di lingkungan kelas menengah yang nyaman, di mana Laci dapat mengekspresikan kecintaannya pada dekorasi dan berkebun. Laci menjadi guru sekolah dasar, sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya yang penyayang dan sabar. Namun, meski dari luar kehidupan mereka tampak sempurna, ada dinamika yang lebih gelap di balik pintu tertutup. Pada 2002, Laci dan Scott menerima kabar gembira bahwa mereka akan segera menjadi orang tua. Laci hamil anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang sudah mereka beri nama Connor. Kehamilan Laci berjalan lancar, dan dia sangat antusias menyambut kelahiran bayinya. Dia menghabiskan hari-harinya menata kamar bayi, memilih warna cat yang cerah, dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk bayi mereka. Laci sering terlihat di sekitar rumahnya,
menyirami tanaman di taman dan berjalan-jalan dengan anjing kesayangannya, Mackenzie. Namun, di balik kebahagiaan ini, Scott tampaknya menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Meski Lacey merasakan euforia sebagai calon ibu, Scott sering terlihat murung dan terkadang tidak peduli. Dia mulai menghindari diskusi tentang masa depan, dan Lacey mulai merasa ada yang tidak beres dalam pernikahan mereka. Pada pagi tanggal 24 Desember tahun 2002, Scott melaporkan bahwa Lacey hilang. Dia mengklaim bahwa Lacey pergi berjalan-jalan dengan Mackenzie di lingkungan sekitar, tetapi tidak pernah kembali. Kejadian ini segera menjadi perhatian nasional, dan masyarakat bersimpati pada Scott yang tampak putus asa mencari istrinya yang hilang. Polisi bersama keluarga dan relawan mulai melakukan pencarian besar-besaran, tetapi tidak ada jejak Lacey yang ditemukan. Tetangga menemukan Mackenzie berkeliaran sendirian dengan tali yang masih terikat, menambah misteri hilangnya Lacey. Seiring berjalannya waktu, perhatian mulai beralih pada Scott, terutama setelah perilakunya yang tampak tidak sesuai dengan situasi yang dialaminya. Scott tampak tenang, bahkan dingin, dalam wawancara publik, dan sering menghindari pertanyaan langsung dari media. Ini memunculkan spekulasi bahwa Scott mungkin menyembunyikan sesuatu. Plot twist pertama datang ketika seorang wanita bernama Amber Frey tiba-tiba muncul ke hadapan publik. Amber adalah seorang terapis pijat yang tinggal di Fresno, California, dan mengklaim bahwa dia memiliki hubungan romantis dengan Scott Peterson selama beberapa bulan terakhir. Menurut Amber, Scott memberitahunya bahwa dia adalah seorang duda, bahwa istrinya telah meninggal, dan bahwa dia siap untuk memulai hidup baru. Pengungkapan ini membuat publik tercengang. Scott yang sebelumnya dipandang sebagai korban, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang penuh kebohongan dan tipu muslihat. Pihak berwenang bekerja sama dengan Amber untuk merekam percakapan telepon antara dia dan Scott, di mana Scott terdengar berusaha menutupi jejaknya dan berbohong tentang keberadaannya. 4 bulan setelah hilangnya Lacey, pada April tahun 2003, tubuhnya dan bayi yang belum lahir, Connor, ditemukan mengapung di Teluk San Francisco, tidak jauh dari tempat Scott mengaku memancing pada hari Lacey menghilang. Penemuan ini mengguncang masyarakat, dan tubuh Lacey ditemukan dalam kondisi mengenaskan, menunjukkan bahwa dia mungkin telah dibunuh sebelum tubuhnya dibuang ke laut. Polisi mengumpulkan circumstantial evidence yang memberatkan Scott. Mereka menemukan bahwa Scott telah membeli sebuah perahu kecil beberapa minggu sebelum Lacey hilang, tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu, Scott tampaknya telah melakukan pencarian online tentang cara membuat alat pemberat dari semen, yang kemudian hilang dari garasi rumah mereka. Alat pemberat ini diduga digunakan untuk menenggelamkan tubuh Lacey di laut. Plot twist lainnya muncul ketika diketahui bahwa Scott telah menjual rumah mereka dan merencanakan untuk melanjutkan hubungan dengan Amber. Scott tampak tidak menunjukkan emosi yang wajar bagi seorang suami yang baru kehilangan istri dan anak yang belum lahir. Dalam pengadilan yang sangat dipublikasikan, Scott Peterson didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama terhadap Lacey dan pembunuhan tingkat kedua terhadap bayi mereka yang belum lahir. Namun, meskipun banyak bukti yang memberatkan, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Scott dengan pembunuhan tersebut. Tidak ada saksi mata atau rekaman yang menunjukkan bahwa Scott membunuh Lacey. Pembelaan Scott berargumen bahwa tidak ada motif kuat bagi Scott untuk membunuh istrinya, dan bahwa Lacey bisa saja menjadi korban dari pembunuhan acak oleh orang lain. Mereka menyoroti adanya saksi yang mengklaim melihat Lacey berjalan dengan anjingnya setelah waktu yang diduga sebagai waktu kematiannya, menunjukkan bahwa Scott mungkin tidak berada di tempat kejadian saat pembunuhan terjadi. Selain itu, ada spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. Beberapa orang percaya bahwa Lacey mungkin menjadi korban dari kejahatan lain yang tidak terkait dengan Scott, dan bahwa Scott hanya menjadi kambing hitam yang sempurna karena kesalahan-kesalahannya sendiri, seperti berselingkuh dan berbohong. Meski demikian, pada 2005, juri memutuskan Scott Peterson bersalah atas kedua dakwaan tersebut, dan dia dijatuhi hukuman mati. Namun, hingga hari ini, kontroversi masih mengelilingi kasus ini, dengan banyak yang mempertanyakan apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan atau jika Scott hanyalah korban dari kesalahan yudisial yang rumit. Begitulah kisah Lacey Peterson, sebuah tragedi yang masih menyisakan banyak misteri hingga hari ini.
Meskipun Scott Peterson telah divonis bersalah, apakah benar dia pelaku utama dalam hilangnya laci dan bayi mereka, ataukah ada fakta lain yang belum terungkap? Apakah mungkin ada seseorang yang lebih dekat dengan mereka yang menyembunyikan kebenaran? Apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian keadilan sudah ditegakkan, atau masih ada teka-teki yang belum terpecahkan dalam kasus ini? Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.